Kita senantiasa berdoa semoga Allah memberi kesempatan kita untuk menjumpai bulan yang penuh mahfirah. Hakikatnya kan kalau umur ini ditambahi harinya atau tahunnya atau bulannya, jatah kita ini berkurang kan begitu. Tapi secara angka kesannya bertambah, tapi hakikatnya berkurang. Oleh karena itu semakin umur kita jatahnya berkurang, kita berusaha istiqomah, tunduk kepada Allah. Ikhwan billah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pagi ini saya melanjutkan yaitu kajian yang kemarin kan temanya penyakit rohani. Nah, sekarang sudah sampai ke gejala-gejala penyakit rohani. Sebelumnya kita mendoakan kepada hamba Allah semuanya saja yang sedang di rumah sakit maupun yang ada di rumah sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Allahumma amin. Semoga hamba Allah yang sedang melakukan perjalanan atau safar seperti Ustadz kita, Ustadz Irfan, sedang menunaikan umroh, semoga diberi kelancaran, keselamatan, bisa berkumpul kembali untuk berdakwah bersama-sama. Allahumma amin. Ikhwan billah, Allah sudah memberitahu kepada kita, wahai begitu, mengapa hamba Allah itu banyak yang tidak manut. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita, kaifa takfuruna billahi, mengapa kok hambaku tidak manut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum awantang fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Padahal kalau ditarik ke belakang begitu, bahwa kita dulu tidak ada. Kemarin sudah kita bersama-sama mempelajari, kita dulu tidak ada. Akhirnya Allah memberi kita diciptakan untuk menjadi manusia. Nah, mengapa dulu tidak ada kok sekarang ketika sudah dihidupkan tidak manut? Padahal ada penjelasan lagi. Setelah dihidupkan, summa mautikum, akan dimatikan. Dan mati tidak sekedar mati, tidak seperti binatang begitu, kan berbeda. Yang namanya nas, manusia ini berbeda dengan binatang kalanam, binatang ternak. Kalau kita dimintai bertanggung jawaban. Nah, mengapa tidak manut? Tadi Allah berfirman, hadamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata dari penjelasan ini, kita-kita yang tidak nganut itu dikunci. Khataballahu ala qulubim, kolbunya dikunci. Ya sama, kita punya hati, binatang punya hati, sama. Binatang punya telinga, sam'ihim, kita juga punya telinga. Binatang punya mata, absorihim, kita juga punya mata. Nah, semuanya itu ternyata ikhwan billah, bagi orang-orang hamba Allah yang tidak manut itu dikunci pendengarannya, penglihatannya, ditutup. Mari kita bersama-sama menganalisis
almari, pintu dikunci, dimasuki apapun ya nggak bisa, wong dikunci kok tertutup. Maka Allah mengatakan Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka nanti akan disiksa azabun azim. Wah, keras ini kalau sudah azim itu berat. Ya kita membayangkan ya bila jangankan kok diazab yang keras, kena seret yang panas saja tersentuh itu kita langsung jundil gitu, terkejut itu panas, apalagi disiksa azabun azim. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, berarti pendengarannya punya, telinganya punya, mata punya, sama seperti binatang. Hatinya punya, cuma kalau binatang kan sudah ditakdirkan dengan naluri, tapi kalau kita kan tidak, kita diberi akal, disuruh untuk mengolah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang dimintai pertanggungjawaban. Saya juga membayangkan seperti laptop. Nah, laptop itu yang besar itu, kalau kena virus, kerjanya laptop tidak maksimal. Mesin damdep, diajak untuk bekerja ya tidak cepat begitu. Itu artinya laptop itu tidak clear atau tidak bersih dari virus. Badan ini juga demikian kan, kalau badan ini kena virus atau kuman, badannya loh ya yang jasmani, itu ya mudah kena penyakit, tidak sehat fresh begitu. Namun kalau tidak kena itu insya Allah ya Allah melindungi kita dari ya kesehatan. Hati juga demikian ikhwan billah. Kalau hati ini tadi sudah tertutup, ada tanda-tanda kena virus, kena kuman, ya insya Allah kalau diajak kebaikan itu mesti hatinya mengolah-olah ini, mangka tora, ini gimana ya saya, gimana gitu, karena sudah goyang-goyang begitulah. Oleh karena itu ikhwan billah, hari ini pagi ini kita lanjutkan, jangan loh ya, kita ini di dalam hati kita, kolbu kita itu kena virus-virus itu. Nah, kemarin yang bisa menyebabkan penyakit rohani kan ada dua, satu nafsu, dua godaan setan. Nah, sekarang kita bersama-sama mengkaji gejala penyakit rohani itu. Dasarnya Al-Quran ini di surat Toha ayat 124. Yang pertama adalah gelisah dan keluh kesah ikhwan billah. Nah, jangan-jangan kita loh ikhwan billah, biasanya kan kita gitu kan, panas terus ucap, panas rampung, udah niki kapan? Nah ini jangan-jangan itu kategori gelisah dan keluh kesah. Padahal di sini gejala itu, ikhwan bilang gejala penyakit rohani. Atau dibalik, bahasa Inggrisnya ya opposite begitu, lawan katanya opposite. Hujan terus, kita berkomentar lagi, pokoknya kita ini seringnya berkomentar terus. Kapan tuh terangi, kapan panasnya, kapan udan terus. Nah, ini di surat Toha ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka.
barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, dzikra, maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sempit. Jadi kita harus berpikiran makro, tidak boleh mikro. Mikro itu kecil. Nah, mikro ini kan mobil-mobil itu kan mobil kecil. Lain dengan bis gede ini kok bis makro nih. Jadi ternyata Allah memberi referensi di surat Tuha, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sempit. Jadi kalau karena sempit, coba kalau kita di ruangan yang sempit, penghuninya banyak, itu mesti galau, sesak dan lain sebagainya. Nah, ini para winasis, para ahli, para dokter begitu membahas tentang ini, bahwa kehidupan yang sempit itu bisa menimbulkan gelisah, keluh kesah, takut, putus asa. Sering kita agak digeser sedikit, putus asnya. Wah, roda kalau putus asnya ya nggak bisa berputar lagi. Jadi ternyata kehidupan yang sering terjepit, bahasa Inggrisnya lagi kena pressure tulisannya, tertekan begitu, ini bisa orang itu putus asa, keluh kesah, takut. Nah, ini berdampak pada ini rohaninya. Nah, ini bisa menimbulkan krisis hatinya. Ini berbahaya, ikhwan billah. Nah, oleh karena itu mari kita jangan melupakan Allah. Kita harus dzikir. Ketika hati kita sempit, ya membaca Al-Quran supaya dapat hidayah. Ketika kita sedang galau, ya zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Insyaallah ini jadi cair, ikhwan billah, hati kita tidak sempit. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran sudah memberitahu, memberi referensi kepada kita di surat Tuha 124 bahwa gejala yang pertama penyakit rohani adalah gelisah dan keluh kesah. Maka mari kita berusaha, berikhtiar, jangan sampai keluh kesah dan gelisah. Pasti ada yang bertanya, Pak, lah menawi jengkel terus itu, ya kita bisanya berdoa semoga dapat hidayah. Pak, ya kita kembalikan ke Allah. Kita sudah diukur oleh Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Karena kita mampu, ya kita diberi ujian itu. Ustaz, kalau begini-begini, ya tidak usah begini-begini. Semua itu yang Allah gulirkan, insya Allah ada hikmahnya. Hikmahnya mesti di belakang. Dan namun kalau mboten lulus, lulus kan keberhasilan yang tertunda. Tidak lulus itu keberhasilan yang tertunda. Kegagalan juga keberhasilan yang tertunda. Itu mesti ada hikmahnya. Mungkin kita diberi rezeki yang lain dan lain sebagainya. Terus pokoknya enak dan tidak enak, hakikatnya itu ujian semua dari Allah. Dan kita kembalikan rojiun kepada Allah lagi. Itu aja. Yang pertama itu. Yang kedua, ternyata Al-Quran sudah menyebutkan surat Yunus 12. Di sini under-undernya apa ya, lingkaran pembicaraannya adalah
kurang mensyukuri nikmat ikhwan billah. Ternyata termasuk ini gejala penyakit rohani ikhwan billah. Di surat Yunus 12 itu hamba Allah yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu kategori ya gejala-gejala penyakit rohani. Saya bukanya ini Yunus itu 10 kalau di laptop, di HP. Ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li zambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kasabna anhu ad-durrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrim masah kadzalika yujina lil musrifina ma kanu ya'malun. Ini memang sifat manusia ini dikatakan Allah telah berfirman, dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Allah, kepada kami ini, kami hanya huruf besar, dalam keadaan berbaring, ya kita kan biasanya begitu, duduk atau berdiri. Nah, tetapi setelah Allah hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Allah untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Betul kan? Kala innal insan ayat teguh, menungso itu melampaui batas. Main badminton, nyemet, melampaui garis, tidak ada nilainya. Di sini Allah memberitahu kepada kita. Jadi kalau sedang diuji oleh tidak enak, biasanya akeh sing berhasil biasanya. Soalnya terus berdoa, ya Allah, saya sembuhkan, ya Allah, saya begini, ya Allah. Namun kalau kesulitan, bahaya itu sudah bergulir menjadi kebahagiaan, terlena. Padahal semuanya itu kan yang bisa menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar atau tidak begitu. Ini tadi berarti kalau kita kurang mensyukuri nikmat Allah itu kategori punya gejala-gejala penyakit rohani. Lah, monggo sekarang bertanya pada diri kita sendiri, ini kita ini sudah mensyukuri nikmat Allah belum ya? Nah, semoga ya kita ikhtiar begitu. Kan ayatnya sudah sering kita dengar, inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya nikmat Allah tak terbatas. Maka Allah kan ayat berikutnya, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Allah, bukan karena yang lain. Sebab ada yang bertanya kadang-kadang, saya sering diskusi di kantor juga demikian, Pak Dirman itu saya sudah sholat loh, tapi kok sugih-sugih loh, sholat ora nggo sugih gunane loh, tapi kayak wah ndak boleh begitu. Kita ini udah banyak sekali nikmat Allah kepada kita ini. Coba organ tubuh kita ini kalau dihitung secara nilai nominal begitu, divalukan begitu, dinilai harga berapa triliun ini. Mata kita, jantung kita, kaki kita, jabut untu, jabut untu bayar nih, jabut lho mboten damel lho.
Oleh karena itu nikmat Allah itu sebenarnya banyak. Lah kita ini mensyukuri ndak itu? Ini kita harus mensyukuri. Fasoli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah, bukan karena yang lain. Inasanaka wal abta, siapa yang kamu membenci terputus. Yang ketiga, ikhwan billah, Al-Quran sudah mengatakan gejala penyakit rohani adalah tidak menyukai kebenaran. Tadi loh, yang ayat sebelumnya kan sebenarnya innalladzina kafaru sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir mesti tidak menyukai kebenaran, ingkar dia, tertutup hatinya. Jadi kafir itu ya mesti tidak manut, ingkar. Nah, monggo kita termasuk itu enggak? Kita ini kalau dikandani dengan Al-Quran, dengan hadis, melengos enggak? Kalau kita ada tanda-tanda itu berarti kena virus itu. Ini harus kalau di laptop ya diimbangi dengan Smadaf atau Avast gitu biar virusnya kalah gitu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah. Jadi superlatif ya, kalau bahasa Inggris ini superlatif, paling. Jadi kebenaran itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita diberi hati kemudian kita bisa memahami kebenaran itu, hakikatnya itu dari Allah. Bukan dari siapa-siapa, bukan dari setan, bukan dari siapa-siapa, bukan mitos dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah. Dan Al-Quran surat nopo nggih Pak? Surat Ali Imran 60. Bukan Al Imran loh. Kadang-kadang kita sok mendengar pendengaran kita terbatas. Al Imran, Ali Imran, keluarga Imran 60, nanti dibuka-buka. Jadi Al-Quran dan hadis yang sahih itu datangnya dari Allah, dan biasanya orang-orang yang tidak menyukai kebenaran itu mengejek biasanya. Alah, omongannya utawa pembicaraannya mesti dengan Al-Quran dan hadis. Dia mesti menggiring-giring pikiran kita. Bu, atas dasar itu Pak Doktor itu, Profesor itu, loh, Profesor Doktor kan ciptaannya Allah, dari Allah. Jadi biasanya orang-orang yang hanya berpikir mikro, sempit begitu, itu tidak suka kalau digiring dengan dalil-dalil, masih membanggakan kata profesor siapa, dokter, boleh itu boleh, tapi harus diimbangi lagi yang superlatif itu paling begitu, itu yang paling very begitu adalah Allah. Jadi kebenaran itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Itu hanya sementara, sebab akhir-akhir ini loh kebenaran itu kadang-kadang bergeser-geser. Dulu contohnya ini, kalau saya kan dunia pendidikan, kurikulum zaman saya kuliah PPSI, terus kurikulum KTSP, KBK. Sekarang kurikulum Merdeka sudah bergeser. Jadi kebenaran ada batasnya kalau secara duniawi, tapi hakikatnya kebenaran itu hak dari Allah. Oke, kita geser lagi. Sekarang yang keempat, ikhwan billah. Iki kaya-kaya iki awake dhewe sok kena iki kaya-kaya gejala ini. Berprasangka buruk. Sering mengatakan orang-orang suudon begitu.
Tapi saya kalau di Garung ini begitu menerangkan tirik-tirik, dijawab dengan kata-kata ngeri, saya sudah patah itu. Sudah saya terangkan, ngeri, kayak rasanya orang percaya gitu. Tadi gini sebenarnya tuh begini, ngeri, aduh, astagfirullahaladzim, ngeri. Mari kita ikhwan billah, jangan mengembangkan berprasangka buruk, sudon. Pengetahuan kita, penglihatan kita, pendengaran kita terbatas. Tadi loh, kalau sudah dikunci oleh Allah, nggak bisa apa-apa. Maka ini ada di surat Al-Ahzab 12. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Dan apabila orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya, kolbunya, kolub tadi, kulubihim, terdapat penyakit, mengatakan tiadalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu melainkan hanya tipuan semata. Lu sudon lagi orang munafik itu. Orang munafik itu kan pakai topeng itu. Ayatnya yang tadi kan kalau disambungkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun, tidak sadar. Fi qulubihim maradun. Nah, di sini orang yang begitu hatinya sakit, Allah menambahi penyakitnya. Angger mbeleng nu Allah tambahi terus. Fi qulubihim maradun fazadahum wa hum maradu wa lahum adzabun. Jadi astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita ini tidak selalu gejala-gejala ini kita kurangi, ya Allah menambahi terus seperti ini jadi. Bahwa di dalam hatinya orang-orang munafik itu mengatakan karena ada penyakit, tiadalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya melainkan hanya tipuan dan itu suudon. Mesti wah kok gelem-geleme tangi wengi, oh gelem-geleme puasa sunnah, gelem-geleme puasa Daud. Wah nanti orang-orang yang munafik gelem-geleme Ramadan puasa amal dang enak, wadah sikile do ketok ora ana sirahe, warung-warung awan itu kita kalau jalan tuh ngeri itu. Astagfirullahaladzim. Saya menirukan Ustadz Irfan itu kalau ada yang nekat seperti itu sanksinya. Malam Ahad saya ke sana itu ke masjid yang di Wonolilo itu, kata Ustadz Irfan akan besok disobek tutuke, bayangin disobek ini. Kata Ustadz Irfan, kalau orang yang nanti bulan Ramadan itu sikile ning warung-warung ning rano sirai ra ketok sale sirai itu nekat tidak puasa disobek. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah ikhwan billah. Jadi yang ketiga, kita tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh suudon, harus husnudon. Diapakan oleh Allah, hikmahnya di belakang, dan itu hikmahnya biasanya panjang sekali. Kalau itu memang ya kebaikan bagi kita.
Oh ternyata dulu saya tidak lulus di sekolah ini karena Allah sudah merencanakan saya di sini ya. Iya. Itu hikmahnya di belakang. Oh saya kok tidak jadi dapat itu ya, tapi kok saya dapat ini. Oh ternyata Allah memberi rezeki saya karena yang baik itu ini, yang the best ini gitu. Jadi hikmahnya di belakang. Tidak boleh berprasangka buruk. Yang keempat, yang kelima, suka menghasut atau memfitnah. Wah ini sampai dikatakan kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya memang kalau memfitnah itu membunuh karakter sih masalahnya, dintei supaya apa lah orang itu hancur segala-galanya, padahal belum tentu. Harus dicari kalau di Al-Hujurat itu harus bertabayun. Makanya ada penjelasannya, jika datang orang fasik begitu harus diklarifikasi, disaring dulu, ditabayunkan dulu. Dan itu kalau menyangkut hati itu di televisi maaf loh, di televisi itu ya dor itu kan apakah yang bersangkutan lihat sendiri? Kan tidak, hanya kata-kata ini dari si istrinya atau dari si ini, burung diklarifikasi langsung tong ya belum itu kan kebenaran. Nah, oleh karena itu ikhwan billah, fitnah itu memang ngeri, pokoknya ngeri diwale ireng kayak aku, ngeri ireng gitu. Alhamdulillah. Yang kelima adalah menghasut atau memfitnah. Al-Qur'ane wonten Pak, wonten. Ini semua dari Al-Qur'an ini. Di surat Al-Ahzab 60. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya terdapat penyakit tadi, dan para penghasut itu di Madinah, niscaya Allah izinkan kamu memerangi mereka, kemudian mereka tidak akan bertetangga denganmu ila kecuali qalil, hanya sedikit saja di antara mereka. Ini wah, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan, Allah sampai memerintahkan ini. Jika sana orang-orang munafik itu tidak berhenti, di hatinya terdapat penyakit, selalu menghasut, ya Allah izinkan itu untuk. Tapi itu tadi, kita harus bertabayun ikhwan billah kalau menerima berita, kalau ada ya hal-hal yang mungkin belum jelas. Kalau di Al-Hujurat itu harus kita bertabayun, klarifikasi, kalau bahasa Indonesianya klarifikasi, bertabayun, supaya kita menjadi orang yang detail begitu, orang yang wasit yang adil begitu, tidak boleh condong ke sana ke sini. Kita kembalikan kepada Allah, sebab tadi kebenaran adalah hanya dari Allah. Kata si A, kata si B tergantung versinya, kan begitu. Yang keenam, nah ini kita kena kita iki, gejala-gejala penyakit rohani adalah lemah beramal ikhwan billah. Otomatis oposit kebalikannya bagi orang-orang yang tidak mempunyai gejala rohani, penyakit rohani, ya suka beramal. Orang sehat rohaninya sudah tentu rajin beramal. Maka ini di sini bagus itu. Kotaknya saja medeni ya Mas Agus. La ilaha illallah. Gambarin apa? Kerendon. Itu tuh mengingatkan kita loh itu loh. Dan supaya iya rutin itu. Subuh itu memang ya harus bersedekah.
banyak riwayat itu sahabat-sahabat Rasul. Siapa yang tilik wong loro ngacung, siapa yang sudah ngacung diborong oleh sahabat Rasul begitu. Masya Allah. Lah kita jangankan tilik wong loro isu-isu. Lah monggo orang yang sehat rohaninya sudah barang tentu rajin beramal because sebab memang dia menyadari bahwa hidup ini adalah untuk beramal. Loh, itu berarti kita diberi hidup oleh Allah itu sebenarnya untuk menanam. Menanam apa? Ya bekal, golek sangu ketika nanti di sana rojiun, CCTV Allah sudah dipasang di mana-mana ini. Itu kita akan dieksekusi. Kita ini sudah terekam sarojaroh atau jadi tidak ada yang terlewatkan. Semua perbuatan kita sudah direkam. Nah kalau kita lawannya itu tidak beramal, berarti kita mempunyai gejala penyakit rohani, lemah amal. Nah, insya Allah kalau kita sudah sering membaca Al-Quran, sering duduk-duduk di majelis taklim, sering diingatkan, insya Allah hati kita cair. Semua itu kan berproses, Iwan Bila. Itu kita suka beramal. Dan yang bagus lagi sebenarnya ketika kita mau nyoh gitu, seperti yang di surat Ali Imran ya 133, wa syari'u ila mafirati min rabbikum wa jannatu adabis samawati wa uidat lil mutaqin alladzina sore wa doroi. Lah ini jadi beramal itu kalau di Al-Quran tidak hanya dalam keadaan kondisi lapang loh, dalam keadaan sempit pun beramal juga, Evan Bila. Soroi wadoroi. Itu insya Allah, ini janji Allah loh ya. Kita akan dimasukkan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Wah, kan sejak dari keturunannya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yasa, Yusuf, Ayub, Yusaib, Musa, Harun, sampai Nabi Muhammad, berapa generasi ini? Itu seluas langit dan bumi dikatakan oleh Allah di Al-Quran itu, wasyari'u ila mafirati min rabbikum wa jannati atus samawati wa la'uidat lil mutaqin. Bagi orang-orang yang takwa, ya tadi yang nyah-nyoh dalam keadaan sempit maupun lapang. Jadi kita nyah-nyoh itu tidak hanya umber, Ikhwan Bila. Kalau umber wajar, dompet kita isinya sekian, kok disodakokan sekian ya wajar. Tapi kalau pas kepepet, waduh, belum bayar internet, belum bayar listrik, belum bayar SPP ini bocah, sangune bocah. Lah ada tamu bawa stopmat. Nah, diuji kita. Diuji niki meh nyoh atau nyah. Nanti kalau kita tetap istiqomah memberi dalam keadaan sempit pun, janji Allah akan kita ditukar oleh Allah jannahnya Allah yang seluas langit dan bumi. Maka saya tertarik dengan ayat yang di Al-Baqarah yang awal itu, fa'ilam tafalu walan tafalu fatakun narral ladzi waquduha an-nas wal hijarah uidzat lil kafirin. Lanjutannya kan, wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzina min qablu wa untu bi mutasabiya wa lahum fiha
situ Allah memberitahu wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati annalahum jannah. Kabarkan gembira. Ini loh tadi hubungannya dengan basyariu tadi. Kabarkan gembira kagem sinten Allah wa basyiril ladzina amanu, orang yang beriman, tapi baru koma itu, dan wa amilus sholih. Jadi orang mung salat tok yo nyoh ngono, beramal. Basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati annalahum jannah, tak tukar orang-orang beriman dan beramal tadi dengan surganya Allah. Dan di sana penutupnya kholidun loh, ikhwan billah, abadi. Ya kan seneng ikhwan billah. Seberapa sih sedekah kita? Kalau ditimbang begitu, kalau bahasa akuntansi ya di neraca begitu, di neraca ditimbang begitu, ya belum sebanding kan sama surganya Allah. Allah kan maha pengasih dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim kan Allah dengan menyebut nama yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa-apa yang sudah kita lakukan dilajasi dengan iman, ini ujung-ujungnya adalah ditukar oleh Allah dengan surga. Kan senang ikhwan billah. Nah, oleh karena itu ikhwan billah, kita monggo dideteksi piyambak-piyambak. Ada 6 ya tadi. Memang pagi ini saya menyampaikan lanjutannya dari yang kemarin. Kalau kemarin penyebab penyakit rohani ada 2, nafsu dan godaan setan. Sekarang gejala penyakit rohani ini ada 6. Yang pertama tadi saya sampaikan gelisah dan keluh kesah. Yang kedua kurang menyukuri nikmat Allah. 3 tidak menyukai kebenaran. 4 berprasangka buruk. 5 suka menfitnah. 6 lemah amal. Nah, semoga Allah senantiasa memberi hidayah, inayah, barokah kepada kita semuanya. Kolbu kita karena sering zikir, sering membaca Al-Quran, senantiasa juga mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Kemarin saya terangkan itu, hidayah itu kan ada hak, ada dal, ada ya. Hidayah itu kalau sudah dapat hidayah, akhirnya kita mendapat hadiah. Itu di Al-Baqarah yang pertama itu kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, hudal itu kan ha dal ya, hidayah, petunjuk, akhirnya tidak kesasar, kita akhirnya mendapat hadiah. Nah, semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita sehingga nanti kita bisa menjumpai Ramadan, bulan yang penuh hidayah, karena di sana diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidayah. Mari kita jalankan perintah itu hanya karena mencari ridho Allah. Demikian alhamdulillah, jika ada hal yang kurang pas mohon maaf, itu mungkin dari saya, tapi jika ada kebenaran al-haqqu mirobik, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tutup dengan doa khawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.